Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Afni Amalia, NIM 202121098 dari kelas HKI 5F. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan konsep sosiologi hukum menurut Max Weber. Apakah Max Weber sebagai sosiologi hukum terkemuka? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih sosiologi hukum itu. Sosiologi hukum adalah tentang fungsi hukum yang sebenarnya. Di dalamnya membahas tentang berbagai macam mata pelajaran yang digunakan suatu pendekatan yang sama, yaitu tentang hukum. Secara garis besar, hukum sosiologi berkaitan dengan 3 tema, yaitu yang pertama ada asal-usul sosial hukum, yang kedua ada efek sosial hukum, dan yang terakhir ada fungsi aktual lembaga hukum dan profesional. Max Weber menduduki posisi utama di dalam perkembangan sosiologi. Max Weber penting tidak dari segi historis belaka, melainkan ia tetap merupakan kekuatan yang pernah dan masih berpengaruh di dalam sosiologi kontemporer. Menurut Alan Hunt, dalam hubungan ini, Max Weber sangat berbeda dengan Emil Durkheim, di mana Emil memang secara historis sangat terkenal, tapi dalam membahas masalah hukum dan masyarakat dewasa ini, pemikirannya sudah jarang digunakan. Pemikiran Max Weber menempatkan dirinya menjadi masih selalu dekat dengan setiap pembahasan dan perdebatan di bidang sosiologi. Max Weber menentukan suatu definisi inti dari hukum dan yang lebih penting bagi tujuan-tujuan masa kini, konsisten dengan definisi hukum yang menjadi dasar dan ajaran-ajarannya yang lain, individu maupun para pelaku yang berwujud seperti korporasi. Dalam pandangan Max Weber, hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melalui perantara-perantara khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah. Sanksi ekonomi seperti denda, sumber daya yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan. Dan yang paling menarik dari pandangan Max Weber yaitu melihat tentang hukum, karena Max Weber melihat hukum merupakan perpaduan antara konsensur dan paksaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.